Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kita mengulas kembali sama bab 1, yaitu tentang ruang lingkup akuntansi. Ruang lingkup akuntansi dasar. Ini yang kita bahas adalah bagaimana ruang lingkupnya akuntansi. Makanya akuntansi itu merupakan awal dasar pertama kali kita kalau paham dasarnya akuntansi, insya Allah nanti kita paham di bab 2 dan bab 3 dan seterusnya. Kita kaji yang pertama, akuntansi itu adalah, ya, di situ memang sudah ada pengertian. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa untuk memberikan suatu informasi. Jasa itu sifatnya melayani, terkait dalam kegiatan, terkait dengan suatu informasi. Makanya informasi itu penting, bukan informasi dalam bentuk secara lisan, tapi juga secara fisik, ya, atau dalam bentuk yang lain. Yang penting itu menunjukkan informasi yang bersifat kuantitas, jumlah, atau bersifat kualitas, mutu. Ini bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan secara umum, baik dalam bentuk materi maupun uang pada suatu periode tertentu. Makanya dilakukan pada awal Januari biasanya dan ditutup pada waktu 31 Desember. Itu biasanya ada laporan-laporan baik tentang keuangan atau yang lain, laporan kegiatan yang lain, biasanya diawali Januari, ditutup 31 Desember. Itu menunjukkan semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Itulah disebut akuntansi. Memang ini pernah sudah dilakukan oleh masyarakat, termasuk pada zaman dulu, masih zaman kuno. Sampai ditulis di batu, ditulis di daun, itu semua disebut akuntansi. Tapi tidak tahu itu akuntansi. Makanya kita perlu kaji pada hari ini, akuntansi itu apa? Suatu informasi sebagai pertanggungjawabkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok. Atau dalam pengertian yang lain, akuntansi adalah suatu pencatatan secara sistematis dan secara teratur. Makanya harus dicatat, ditulis sesuai kegiatan yang ada dalam kegiatan secara individual maupun secara kelompok. Contoh tidak jauh-jauh beda dengan kamu saja. Sekolah kalau tidak menulis bagaimana? Bisakah dipertanggungjawabkan pada orang tua? Otomatis tidak. Termasuk bohong. Makanya siswa ini harus punya kegiatan, termasuk mencatat. Contohnya waktu hari ekonomi, mencatat ekonomi. Jika orang tua tanya, hari ini waktunya pelajaran apa? Ekonomi. Inilah buktinya. Itu termasuk juga disebut akuntansi, bukti informasi. Memang pada umumnya, memang secara umum, memang terkait dengan keuangan, bukan secara luas. Makanya kita nanti mengkaji tentang bidang-bidang akuntansi itu. Luas sekali. Bukan masalah keuangan saja, yang lain juga termasuk pengawas. Itu akuntansi punya bukti sebagai informasi dalam kegiatan yang ada. Ada beberapa bentuk informasi akuntansi. Pertama ada dua, yaitu intern maupun ekstern. Kalau intern di dalam, kalau eksternal berarti di luar. Internal berarti di dalam, yaitu termasuk manajemen, termasuk pimpinan. Ini juga butuh catatan, ya, untuk mengetahui dalam kegiatan di dalam suatu perusahaan, dia akan punya catatan, laporan,
kegiatan di dalam suatu perusahaan, baik secara individual maupun secara kelompok, akan menunjukkan itu internalnya. Kalau pihak eksternal, ini termasuk kita ambil sampel, memang ada beberapa eksternalnya. Pertama kita ambil investor. Investor itu apa? Orang yang menanamkan modal, orangnya. Jepang menginvestasikan ke Indonesia. Berarti Jepang itu punya catatan, punya akuntansi. Makanya antara di dalam maupun di luar, antara internal maupun eksternal, ini sama-sama punya akuntansi sebagai pertanggungjawaban dalam kegiatan yang ada. Makanya akuntansi itu luas. Di situ ada beberapa yang bisa dikatakan akuntansi bisa berkualitas. Apa sih kualitas? Yaitu mutu. Bagaimana akuntansi ini bisa dikatakan mutu? Tentunya pertama yaitu dapat difahami, yaitu catatan-catatan yang relevan, mudah difahami, mudah dimengerti, jelas. Itu akuntansi. Tanggalnya jelas, nilai uang jelas, dalam kegiatan jelas, mudah difahami, sehingga tidak membingusasi pada umat. Makanya harus jelas, mudah difahami. Berapa uang keluar, berapa uang masuk, saldo sekian, jelas, mudah difahami. Jangan sampai dalam pencatatan ini, akuntansi ini tidak difahami, sulit sekali. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya harus bisa mudah difahami, diterima oleh masuk akal, yang sehat. Kedua ada lagi relevan, masuk akal, relevan. Tanggal sekian, tanggal 1 Januari ada kegiatan, ditulis tanggal 1 ada kegiatan. Tanggal 3 ada kegiatan, ditulis tanggal 3. Baik membeli, baik menjual, baik membayar, itulah disebut transaksi melalui akuntansi. Ada lagi jujur, harus jujur. Banyak oknum-oknum yang tidak jujur dalam akuntansi ini, jelas banyak sekali mengadakan suatu penyelewengan atau disebut dengan korupsi. Makanya harus jujur. Tidak segampang itu orang itu jujur, ya. Makanya harus jelas dalam pencatatan ini memang harus jujur, baik dalam bentuk tanggal, dalam kegiatan maupun nilai nominal, nilai uang yang ada. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, itu harus jujur, dan lain-lain. Bidang-bidang akuntansi tadi sudah dijelaskan bahwa akuntansi itu memang luas. Pertama akuntansi keuangan, tentang duit tok, bendara wis. Ada akuntansi biaya, kos, biaya listrik, biaya telepon, biaya. Itu punya catatan. Tanggal 1 membayar listrik, biaya. Ada lagi akuntansi perpajakan, khusus pajak. Berapa pajak yang dibayar, berapa pajak yang diterima. Pajak itu juga disebut akuntansi. Akuntansi anggaran tentang APBN, contohnya kita ambil berapa pendapatan, berapa pengeluaran, sehingga menunjukkan defisit maupun surplus, itu akuntansi. Makanya anggaran ini perlu dicatat. Berapa pajak yang dibayar, sumber utama adalah pajak. Berapa pajak, sekian tril. Nah, digunakan untuk apa? Untuk pembelian barang sekian, sehingga saldo sekian. Itu akuntansi. Sebagai suatu informasi, setiap tahun akan menunjukkan data-data yang ada sesuai dengan anggarannya. Kita ambil yaitu APBN maupun APBD. Ada lagi akuntansi pemeriksaan, bagian pengawas, mengawasi di mana-mana, di instansi maupun lembaga secara individu maupun secara kelompok. Berapa data yang dilakukan oleh para pemeriksa atau disebut dengan mengaudit, berapa, perlu bukti pemeriksaan.
Ada akuntansi pemerintah atau masyarakat. Loh. Itu juga punya akuntansi. Dan akuntansi manajemen. Manajemen itu apa? Pelaku, orang yang melakukan kegiatan baik pada pimpinan, baik pada ya, personalia, baik pada khusus bidang-bidang yang lain. Itu manajemen. Sekretaris, bendara itu manajemen. Semua adalah tak lepas dengan adanya akuntansi. Itulah termasuk bidang-bidang akuntansi. Makanya secara umum akuntansi adalah pencatatan secara sistematis dan secara teratur sebagai tanda bukti yang dilakukan dalam kegiatan baik secara individual maupun secara kelompok. Makanya tak lepas dengan adanya akuntansi. Ya. Cukup di sini, barangkali anak-anak kurang paham. Saya minta buku atau paket LKS yang lain perlu dibaca kembali, jangan sampai tidak. Apalagi dalam kegiatan KBM ini tidak bisa tatap muka, tentunya anak-anak harus lebih giat, lebih baik untuk belajar lebih baik lagi, ya. Tuh. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.